Baru sholat. Tolong mikrofon silent.
Ya, selamat siang. Siang, Bapak. Siang, Bapak. Sudah berapa yang hadir kita ini? Ada sekitar 12. Ya, kelihatan di layar. Kelihatan Bapak. Siap, sudah Bapak. Siap, sudah. Kalau di dalam kalian kuliah AMDAL ini kan memang butuh praktek. Praktek dalam arti kalau bisa ambil data di lapangan walaupun dia sifatnya lokal, lalu menyusun tim studinya, kemudian bisa membuat latar belakangnya, tujuan, lalu bisa dapat data apa ini, rona lingkungan, atau kalau biasa disebut kalau di apa itu, data asli, data pertama, data primer, itu yang rona itu. Jadi artinya data rona itulah data sebelum ada kegiatan dilaksanakan kita harus tahu data-data di situ. Datanya seperti apa, yaitu geofisik, kimia, biologi, sosial, budaya, kesehatan masyarakat. Bagaimana udaranya, bagaimana masyarakatnya, tingkat pendapatannya, bagaimana kualitas airnya, udaranya, bagaimana biologinya, bagaimana jalannya, bagaimana dari fisik misalnya, apakah suatu lahan itu dia rawan banjir, atau dan seterusnya. Itu adalah data-data yang dikatakan rona lingkungan awal, data-data awal seperti itu. Jadi di dalam AMDAL itu memang sesungguhnya seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam AMDAL, ketika kita menyusun AMDAL itu, kita tidak bisa melaksanakan sebelum, tidak boleh melaksanakan kegiatan sebelum selesai, sebelum, tidak boleh melaksanakan proyek itu sebelum AMDAL-nya selesai disusun. Kan orang bisa bertanya, kan ada AMDAL, ada DELH, ada UKL, UPL, ada DPLH, ada SPPL. Ini kan ada di dalam, nanti coba saudara kalau saudara mendalami ini yang sering dilaksanakan di dalam apa namanya, untuk analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Beda lagi kalau dia di KLHS. Nah, kalau KLHS ini kan dia merupakan suatu program, ini bukan proyek. Kalau AMDAL, DLH, ini semua proyek ini sifatnya adalah ya program, ini bukan kegiatan dia di sini, tidak. Itu berbeda dengan yang lain. Itu salah satunya. Kemudian kalau orang bertanya, apa sih bedanya AMDAL itu dengan DLH? Ada yang bisa memberikan komentar apa perbedaannya AMDAL dengan dokumen evaluasi lingkungan hidup? Nah, KLHS ini yang jelas ini bukan bagian daripada apa namanya, dokumen lingkungan hidup ya ini. Dia adalah kajian lingkungan hidup strategis. Artinya dengan AMDAL ini persama, ini ada persamaannya ketika kapan dilaksanakan AMDAL, kapan DLH,
kapan UKL-UPL, kapan DPLH, kapan SPPL. Kalau KLH ini adalah biasanya bisa digunakan untuk semua jenis program. Misalnya kita mau menyusun rencana tata ruang. Jadi di situ hanya banyak kebijakan, istilah orang bilang itu adalah KRP, kebijakan rencana program. Bukan kegiatan, bukan. Itu kegiatan ini nanti itu diaplikasikan di dalam bentuk kegiatan-kegiatan kalau AMDAL dan seterusnya. Jadi hanya KRP, kebijakan rencana program. Dan kemudian kalau di KLHS itu kan itu disusun oleh SKPD. Ada tim pokjanya, biasanya ketuanya bupati atau gubernur atau menteri. Nanti mereka bisa membuat kajian lingkungan strategisnya itu bisa untuk RT RW bisa, kemudian bisa untuk RDTR, rencana detail rinci tata ruang, bisa KLHS misalnya untuk penggunaan apa namanya sumber air di suatu tempat yang bisa diajukan oleh masyarakat atau bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian kalau KLHS ini sifatnya bukan, dia tidak ada di situ pemerakarsa. Itu semua adalah satu SKP, satu dinas, satu kabupaten atau satu provinsi atau satu kota. Kalau AMDAL itu adalah ada pemerakarsanya, penanggung jawabnya. Kalau KLHS ini, kajian lingkungan strategis ini adalah disusun oleh Pokja kelompok kerja yang hampir seluruh SKPD di situ. Jadi nanti di dalam KLHS itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan suatu daerah. Jadi biasanya ada 6 muatan dan seterusnya. Nah, tapi kita fokus di dalam AMDAL-nya ini. Nah, AMDAL ini ada persamaan dan perbedaannya dengan DLH. Pernah saudara membaca atau mendengar apa sih kira-kira perbedaan AMDAL dengan DLH itu? AMDAL itu adalah Izin Pak, izin. Kalau AMDAL itu menilai dampak lingkungan sebelum proyek dimulai, sedangkan DELH untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan yang sudah berjalan. yang sudah terlanjur. Ya, Iya, itu kira-kira apa bisa nggak dilaksanakan DLH ini untuk misalnya apa itu untuk jenis kegiatan tahun 2015, 16, 17 dan seterusnya. Menurut kalian bagaimana? Bisa nggak kita laksanakan itu? Misalnya, dengan DELH atau Pak? iya. Ibu siapa tadi? Karena itu Ibu Petri Petri. Pak. Ya, Ibu kalau Petri. DELH bisa digunakan untuk kegiatan. Ya Pak, untuk DLH bisa kegiatan sudah berjalan, tapi belum memiliki dokumen lingkungan yang memadai eh, seperti AMDAL gitu Pak, atau UKL UPL. Betul, itu salah satu perbedaannya. Ya, kemudian apakah dokumen evaluasi lingkungan hidup ini bisa kita laksanakan misalnya untuk kegiatan yang sudah jalan tahun 2010, 2015, 2020 dan seterusnya? Maupun DPLH. Jadi ini kan persamaan sebenarnya. Ini kalau jenis kegiatan yang sudah terlanjur dilaksanakan harusnya UKL-UPL, maka nanti harus menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Nah, untuk skala yang tidak masuk di dalam kategori AMDAL ini dan UKL-UPL atau DPLH, karena kita harus membuat SPPL, surat pernyataan pengelolaan atau kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kalau di dalam AMDAL ini, itu sering kita katakan di situ ada rona awal, rona lingkungan hidup. Jadi sebelum proyek dilaksanakan, maka AMDAL itu dilaksanakan. Artinya ketika sudah terjadi proses pembangunan itu, maka AMDAL tidak boleh sebenarnya. Dan itu sesuai aturannya undang-undang kita seperti itu. Namun di negara kita ini kan banyak jenis kegiatan yang sudah terlanjur berjalan seperti yang dikatakan oleh Ibu Petri tadi. Namun dokumen lingkungannya tidak ada. Dokumen itu seperti apa? AMDAL-nya, UKL-UPL, dan seterusnya. Nah, sebagai solusi untuk mengatasi itu, maka kita butuh apa namanya, butuh regulasi yang bisa menguatkan agar nanti di dalam suatu kegiatan itu secara hukum dia punya dokumen lingkungan hidup atau kalau sekarang ada rekomendasinya. Sesungguhnya sebenarnya di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009, di mana PP-nya yang lama itu adalah tahun 2015
tahun 2012 kalau tidak salah, saya lupa, yang PP yang satunya kan. Bahwa di situ sebenarnya apabila kegiatan itu sudah terlanjur maka disusun dokumen evaluasi maupun DPLH. Nah, hanya itu sebenarnya diberlakukan bagi jenis kegiatan yang sudah terlaksana itu di bawah tahun 2009 sebelum PP ini sebelum undang-undang itu yang ini diundangkan, itu sebenarnya Pak yang ini. Jadi artinya di situ bahwa dokumen evaluasi itu maupun DPLH kita tidak bisa laksanakan ketika sudah 2010, 11, 12, 13, 14. Di situ aturannya seperti itu sebenarnya. Jadi harus sebelum undang-undang ini maka ada dokumen evaluasi. Artinya sebelum undang-undang ini diundangkan, maka segala jenis kegiatan yang belum ada dokumen lingkungannya maka bisa disusun DLH maupun DPLH. Itu yang sejatinya seperti itu di dalam undang-undang itu. Tapi namun berkembang di akhir-akhir ada perubahan-perubahan karena begitu banyak kegiatan yang memang tidak punya dokumen lingkungan hidup, apakah itu AMDAL, apa itu KLPL, mulai tahun 2009 ke atas, termasuk 2010, 2011, 12, 13, 14, dan seterusnya. Maka untuk mengantisipasi, karena kita kan butuh juga investor, butuh kepastian hukum dan seterusnya, maka muncullah kembali revisi dan ada edaran-edaran kementerian dan seterusnya, maka kegiatan-kegiatan itu bisa lebih terlaksana di tahun 2010, 11, 12, 13, dan seterusnya. Sejatinya memang tidak boleh. Tapi kalau tidak begitu memang kadang-kadang di negara ini kan kita tidak bisa nanti berkembang dalam hal pembangunan dan seterusnya. Investor kita nanti akan akan lari ke tempat lain ketika kita tidak memberikan kepastian hukum. Nah, jadi itu tadi salah satu perbedaannya. Kalau secara teknis misalnya, apakah sama misalnya proses AMDAL itu dengan DLH? Ibu Petri di dinas mana? Ibu Petri? BMG. BMKG, Pak. Iya. Ibu siapa? Ibu Sophia mana? Siapa lagi yang bisa memberikan? Apakah proses penyusunan AMDAL itu sama dengan DLH? Yang jelas tentu berbeda sistematikanya. Proses penilaiannya di SKPD apakah sama atau tidak? Ibu Sophia mana yang dari dinas LH Mambra Muraya kalau tidak salah? Iya, Ada Bapak. Siap. Kebetulan memang saya belum tangani dokumen, tapi kalau menurut saya, kalau kegiatan itu mungkin mereka ada perubahan ke depan, misalnya penambahan lahan. Mungkin itu yang membuat dokumennya harus dirubah atau ditingkatkan statusnya begitu, Bapak. Dihitung kembali mereka punya kegiatan awal. Nah, Gitu. itu biasanya di adendum kalau ada Ya, perubahan pengurangan atau pengurangan produksi, penambahan lahan itu di adendum namanya. Tapi kalau di dalam AMDAL dengan DLH ini gini ya, nanti bisa diperhatikan sambil nanti saudara bisa membaca di PP 22 tahun 2001 untuk lebih memperjelas lagi bisa dan yang seterusnya. Tapi saya kasih gambaran umum untuk lebih detailnya saudara bisa membaca nanti pasal per pasal. Nah, kalau AMDAL kan sudah jelas kita ketahui bahwa itu isi daripada AMDAL ini kan ada formulir kerangka acuan, ada analisis dampak lingkungannya, ada RKL RPL, itulah sesuai dengan PP 22 tahun 2001. Itu ada 3 isinya. Satu kali lagi isi daripada AMDAL itu ada formulir kerangka acuan, ada andalnya, ada RKL RPL. Nah, biasanya itu ada 4 judul, tapi biasanya RKL RPL itu dijadikan dari satu buku, formulir kerangka acuan satu buku, andalnya satu buku, bisa jadi 3, tapi bisa menjadi 3 judul. 3 judul itu maksudnya formulir kerangka acuan sama andalnya sama RKL dan RPL. Nah, kalau kegiatan ini tadi kita ketahui bahwa AMDAL dilaksanakan untuk jenis kegiatan yang belum memang disentuh sama sekali, masih primer lah, belum ada di otak-atik atau seterusnya, apalagi misalnya untuk membangun jalan, misalnya bendungan dan seterusnya. Kemudian di tahap AMDAL ini prosesnya cukup lama dan dari segi waktu dia cukup lama, bisa makan waktu 6 bulan sampai lebih dan seterusnya. Karena apa? Karena AMDAL ini kan diawali dengan
proses yang biasa dikatakan itu adalah tahap prakonstruksi. Itu ada proses pengurusan perizinan, ada sosialisasi. Perizinan ini bisa perizinan mengenai masalah tanah, bisa masalah misalnya surat menyurat di perusahaan dan seterusnya, ada sosialisasi lama dan seterusnya. Jadi bisa memakan waktu bisa 1 bulan itu. Belum lagi nanti komunikasi antara stakeholder misalnya dengan dengan penyusun AMDAL-nya, dengan pemerintah daerah, itu cukup lama dia. Lalu ketika nanti dalam menyusun AMDAL ini, formulir kerangka acuan itu disusun ketika sudah turun lapangan. Mereka akan menyusun formulir kerangka acuan yang di situ isinya yaitu latar belakangnya ada, lalu ada rona lingkungannya ada, kemudian ada deskripsi kegiatannya, lalu ada metode. Nah, dia sampai di situ. Metode-metode itu nanti dilampirkan, itu nanti ada sertifikasi dari perusahaan itu punya sertifikasi dia layak menyusun AMDAL. Itu dari perusahaannya, belum lagi nanti dari personilnya. Nah, kalau untuk saat sekarang ini kan harus punya, misalnya untuk sebagai ketua tim itu harus punya KTPA, ketua tim penyusun AMDAL, harus ada KTPA. Itu minimal 1 orang. Lalu harus ada ATPA, anggota tim penyusun, itu harus ada itu. Itu minimal kalau nggak salah 2 itu. Nah, yang lainnya itu dia bisa hanya sebagai dari pengalaman, apakah pengalaman dari tingkat pendidikannya, atau mungkin berdasarkan, atau dari banyaknya dia dari CP menyusun AMDAL dan seterusnya. Lalu formulir kerangka acuan ini nanti begitu selesai, disusun, lalu dimasukkan ke sekretariat AMDAL namanya itu. Biasanya ada di provinsi kabupaten kota itu. Begitu mereka menyampaikan nanti formulir itu, nanti dicek kelengkapannya. Oh, apa ini sesuai tata ruang atau tidak? Oh, bagaimana sistematikanya sudah sesuai atau tidak? Bagaimana personilnya sesuai tidak dengan standar-standar yang digunakan. Ketika itu sudah sesuai, maka nanti dari sekretariat atau dari bagian AMDAL itu mereka memberikan undangan kepada tim teknis. Tim teknis itu kan ada dari SKPD, ada dari perguruan tinggi, atau bahkan dari lembaga masyarakat, mengundang untuk memeriksa dokumen itu. Kira-kira dokumennya nanti dinilai dari awalnya segala macam sudah sesuai atau tidak. Ketika itu sudah diperiksa, baru nanti hal-hal masukan, saran masukan dari beberapa waktu pemeriksaan formulir kerangka acuan itu nanti akan diperbaiki oleh konsultannya. Ketika diperbaiki, maka nanti ada verifikasi lagi. Verifikasi itu artinya apakah segala macam saran masukan yang diberikan pada saat pemeriksaan itu sudah diakomodir atau belum. Bukan berarti artinya sesuai semua saran masukan harus atau tidak seperti itu. Harus disesuaikan dengan urgensinya juga. Saran itu namanya saran masukan bisa dimasukkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan, dalam arti kalau tidak pas memang saran masukan itu menurut tim, ya tidak perlu dimasukkan. Tapi ketika tidak dimasukkan, harus diberikan alasan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika itu sudah verifikasi, maka nanti setelah itu ujungnya apa? Ada rekomendasi. Rekomendasi yang menyatakan telah disetujui formulir kerangka acuannya. Kalau itu sudah disetujui formulir itu, maka nanti dilanjutkan dengan penyusunan analisis dampak lingkungannya. Maka disitulah biasanya turun besar-besaran timnya itu ke lapangan. Baik dari tim ahli biologinya, ahli kimianya, ahli air, ahli udara, ahli sipilnya misalnya, ahli kehutanannya, ahli fisik misalnya, geofisik kimia, sosial. Itu mereka akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan berdasarkan metode-metode yang dimasukkan di dalam AMDAL misalnya. Di situ ada DPH-nya, dampak titik-titik, itu mereka kumpulkan nanti berdasarkan DPH itu. Nah, setelah itu dikumpulkan, nanti mereka akan menyusun segala macam, maka nanti akan terbentuklah satu dokumen namanya AMDAL, analisis dampak lingkungan. Nah, proses di sini juga untuk saat ini yang berlaku di proses itu sama. Nanti begitu selesai disusun AMDAL-nya, lalu diberikan lagi nanti dari Pemrakarsa misalnya, dari dinas PU dia berikan kepada dinas diberikan ke lingkungan hidup provinsi Papua, katakan kalau di Papua atau kota kabupaten misalnya, mereka menyurat untuk dilaksanakan pemeriksaan atau pembahasan dokumen AMDAL-nya. Nah, nanti dicek lagi bagaimana dengan ini, apakah sudah sesuai dengan datanya, bagaimana RO-nya, bagaimana, itu bagian sekretariat nanti akan memeriksa itu. Ketika sudah oke, itu biasanya ada surat bukti penerimaan. Karena bukti penerimaan itu nanti sebagai salah satu syarat nanti digunakan bahwa pada kisaran waktu misalnya 30 hari akan dilaksanakan pemeriksaan atau pembahasan. Ketika lewat itu biasanya dianggap ya
sudah dianggap selesai, artinya jangan sampai dari dinas pemeriksa itu ada tarik ulur. Jadi artinya tidak bisa hanya mereka punya kehendak, nggak usahlah tunggu 1 bulan 3 bulan, padahal kita perlu kepastian dari pemerakarsa kapan dibahas. Nah setelah itu ya kembali lagi nanti dari dinas terkait, apakah kota, kabupaten, provinsi lingkungan hidupnya, mereka akan mengundang lagi misalnya SKPD dan tim teknis. Mereka nanti akan memeriksa mendetail secara mendetail nanti semua data-data di lapangan itu, bagaimana metodenya, bagaimana deskripsinya, bagaimana evaluasi dampaknya, apakah dia misalnya berupa bagian segala macam, itu mereka periksa dan diskusi segala macam. Kalau itu sudah oke, kembali lagi nanti diperbaiki oleh dari konsultan. Setelah itu diperbaiki, ada verifikasi lagi. Verifikasi seperti tadi, untuk melihat sampai sejauh mana dari konsultan itu atau dari pemerakarsa bisa memperbaiki segala saran masukan itu. Kalau sudah oke semua, maka nanti akan dilanjutkan nanti untuk rapat komisi. Nah, di sini biasanya rapat komisi berupa suatu kebijakan. Nah, rapat komisi ini kebijakan-kebijakan apa yang dilaksanakan di situ, misalnya nanti akan diundang itu adalah kepala-kepala OPD-nya, SKPD-nya. Jadi bukan tim teknisnya lagi. Jadi mereka nanti akan mempelajari bagaimana saran masukan dari tim teknis itu, itulah dasar dari SKPD itu untuk menentukan layak atau tidak nanti dokumen AMDAL ini diterima atau tidak berdasarkan saran masukan itu. Nah, ketika itu sudah diberikan saran masukan, baru nanti endingnya itu adalah rekomendasi kelayakan lingkungan untuk AMDAL, misalnya kegiatan perkebunan atau lain dan seterusnya. Nah, itu adalah endingnya nanti. Nah, kalau di DLH tidak seperti itu. Di Kemenolokalasi itu, maaf, dari segi pendanaan dulu. Pendanaannya dia berbeda. Dia lebih besar di AMDAL maupun di DLH. Karena AMDAL ini kan butuh step by step. Butuh turun lapangan. Nah, kalau di dalam DLH ini dia tetap turun lapangan, tapi dia hanya di situ nanti dari pemerakarsa menyusun, lalu mereka turun lapangan hanya mengevaluasi jenis kegiatan yang sudah berjalan, yang sedang berjalan. Kalau yang belum, tidak. Jadi artinya dievaluasi, di situ kira-kira kalau misalnya dia membuka jalan, katakanlah di situ ketika dia membuka jalan, bagaimana sih ketika dia membuka jalan itu, banyak enggak di situ bertaburan material-material kasar maupun halus, dibiarkan enggak kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya berdasarkan dasar evaluasi, ternyata ketika mereka membuka jalan ini, material kasar maupun halus dibiarkan seperti itu. Nah, itu nanti dievaluasi. Artinya arahan mereka supaya nanti dalam proses pembukaan jalan itu, ketika terjadi tumpukan material kasar maupun halus, jangan dibiarkan begitu, supaya nanti ketika hujan datang tidak menjadi masalah untuk misalnya masuk ke sungai terbawa akibat dari erosi hujan dan seterusnya. Supaya tidak terjadi, maka itu dievaluasi. Nah, artinya dievaluasi supaya ada perbaikan ke depannya. Jadi hal-hal yang belum terlaksana di situ sudah dikerjakan tapi tidak laksanakan pengelolaan, maka dievaluasi. Apa yang belum terlaksana, itulah nanti yang endingnya ketika nanti dalam dalam RKL RPL ke belakangnya itu, hal-hal yang belum diperbaiki, dikelola dengan baik, itulah nanti akan dikelola ketika selesai di dalam penyusunan dokumen evaluasi ini. Jadi hal-hal yang belum. Kalau sudah, dia hanya melaporkan bahwa misalnya mereka sudah melaksanakan pengelolaan di bidang misalnya pembuatan penyiraman misalnya akibat debu. Kalau mereka sudah menyiram misalnya, itu bisa dilaksanakan. Sejak dilaksanakan misalnya tahap konstruksi, ada debu segala macam, mereka sudah melaksanakan pengelolaan dalam bentuk mereka melaksanakan penyiraman secara berkala. Ketika mulai debu misalnya muncul, mereka menyiram dan seterusnya, dengan tujuan supaya debu tidak berkembang, tidak berganggu kepada masyarakat maupun organisme lain. Jadi dilaporkan di situ yang sudah dilaksanakan. Itu artinya sudah dilaksanakan, bahwa kemudian juga akan lanjut selama tahap proyek berjalan. Kemudian di situ tidak perlu di dalam di dalam finishing untuk dokumen evaluasi lingkungan itu hanya 1 kali saja, tidak perlu rapat komisi, hanya tim teknis saja dengan diundang pemerakarsa, itu akan dibahas bagaimana dan seterusnya, maka nanti akan keluar kelayakannya. Itu perbedaannya di situ. Tapi ini jangan lupa, untuk DLH ini untuk jenis kegiatan yang sudah terlanjur dibangun tapi belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau belum memiliki dokumen lingkungan, maka disusun DLH dan seterusnya. Nah, sama dengan ini UKL UPL. Nah, jelas UKL UPL kan adalah
jenis kegiatan yang tidak termasuk di dalam AMDAL, atau DPLH ini adalah jenis kegiatan, adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan apabila suatu kegiatan itu belum punya dokumen UKLUPL, maka diganti dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di sini nanti disampaikan di sini dokumen apa, pengelolaan apa yang sudah dilaksanakan dan apa nanti yang akan dilaksanakan yang sudah terlaksana di dalam suatu proyek dan seterusnya. Itu adalah DPLH. Kemudian untuk SPPL ini adalah bagian dari atau di luar dari AMDAL, UKLUPL maupun SPPL. Ini sudah ada kategori. Nanti tinggal saudara bisa membaca lebih lengkapnya itu di dalam PP nomor 4 tahun 2021 tentang jenis rencana usaha kegiatan yang wajib AMDAL, UKLUPL, dan seterusnya. Di mana yang SPPL. Di situ lebih lengkap. Itu banyak. Malah sampai pekodian sudah lengkap di situ. Itu lebih lengkap sekarang dibanding dengan yang tahun 2012. Itu sudah diganti lebih lengkap seperti sekarang ini. Nah, kemudian untuk penyusunan AMDAL sekarang ini maupun UKLUPL itu ada sistem namanya net AMDAL maupun net UKLUPL. Nah ini agak berbeda di sekarang. Artinya begini, ini terfokus kepada di kementerian sekarang. Ketika misalnya suatu pemrakarsa mau menyusun AMDAL jalan, lalu disusun formulir kerangka acuannya, lalu nanti dari pihak pemrakarsa akan mengupload dulu ada net AMDAL-nya, nanti mereka membuat apa namanya itu akun dan seterusnya, maka nanti akan diperiksa oleh tim di kementerian. Artinya mereka nanti hanya memberikan suatu kelayakan dokumen. Artinya begini, ketika mereka melihat dari sistematikanya kelengkapan dokumen, maka bisa dilanjutkan untuk diperiksa. Artinya tidak seperti sekarang ini, kita serahkan ke provinsi, nanti mereka periksa dan seterusnya, selesai. Nah sekarang dia akan agak naik levelnya, diserahkan ke kementerian, mereka akan memeriksa secara administrasi, metode segala macam. Kalau sudah lengkap, maka nanti dipersilakan apakah pemerintah kota, provinsi, kabupaten untuk melanjutkan pemeriksaan formulir kerangka acuan. Nah, jadi itu mulai berlaku mulai Januari tahun ini, tahun-tahun sebelumnya belum. Tapi tidak tahu apakah di tempat lain sudah terlaksana atau belum. Kadang-kala memang ada edaran itu, ada aturan itu belum perlu terlaksana tahun ini, tapi bisa saja 5 tahun ke depan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita lihat ya perkembangan. Nah, demikian dengan SPPL-nya itu biasanya untuk kategori jenis kegiatan di luar UKLUPL maupun AMDAL dan seterusnya. Nah, kemudian mungkin saudara pernah membaca di dalam PP 22 tahun 2021, jika misalnya harusnya jenis kegiatan itu dia wajib AMDAL atau tidak wajib AMDAL. Katakanlah tidak wajib AMDAL misalnya. Jenis kegiatan A tidak wajib AMDAL. Artinya tidak masuk di dalam keputusan Menteri KLHK nomor 4 tahun 2021 bahwa jenis kegiatan ini dia tidak termasuk dengan AMDAL. Tapi pemerintah daerah, katakanlah di sini misalnya bupati, wali kota atau gubernur, berdasarkan pengalaman mereka di lapangan, ini tidak hanya UKLUPL, tapi kita maunya ini adalah untuk AMDAL. Nah, menurut saudara, apa syarat yang perlu kita lakukan agar tadinya jenis kegiatan ini tidak terdapat di dalam peraturan pemerintah nomor 4, peraturan Menteri nomor 4 tahun 2021 tentang jenis rencana usaha dan kegiatan, supaya dia masuk di dalam, apa yang perlu kita lakukan kira-kira saudara-saudara sekalian? Supaya itu bisa masuk di dalam. Tadinya kan tidak masuk jenis wajib AMDAL, tapi mungkin bupati menyatakan, ini harus di AMDAL ini. Karena ya berdasarkan pengalaman dan seterusnya, kita wajib AMDAL. Apakah kira-kira serta-merta langsung misalnya dari dinas setempat atau orang yang mengerjakan itu langsung menerima atau tidak? Oh iya, kita kerjakan aja AMDAL. Tidak apa-apa, walaupun tidak termasuk di dalam jenis rencana AMDAL. Ada yang memberikan tanggapan tentang itu kan?
Ada. Coba yang lain diaktifkan dulu videonya sudah. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Artinya begini, supaya ada kepastian untuk SKPD maupun dari perusahaan. Saya sering menemui di dalam RAB, apa namanya, bukan RAB, di dalam DIPA dari SKPD itu, mereka membuat di dalam usulan itu, program itu, AMDAL jalan A sepanjang 2 kilometer. Lalu ada yang membuat UKL-UPL di situ perumahan seluas 6.000 meter, 60.000 meter persegi. Jadi artinya itu sekitar ya 6 hektar ya. Nah kalau dibuat seperti itu kan bingung nanti dari pemrakarsa, apa namanya, dari konsultan. Nah, kalau ada AMDAL jalan 2 kilometer, padahal sebenarnya bukan AMDAL kan, dia hanya UKL-UPL berdasarkan volume dalam arti sini adalah panjangnya. Panjangnya hanya katakanlah 2,5 kilometer. Nah, kalau saya dari, misalnya saya penyusun AMDALnya, saya tidak mau bekerjakan itu dalam AMDAL. Tidak mau. Kenapa? Karena kategori untuk AMDAL itu kan dia harus lebih besar atau sama dengan 5 kilometer, kan begitu. Maka saya mau menyusun. Lalu kalau saya kerjakan ini, saya susun AMDAL, maka nanti ketika disusun, lalu disampaikan kepada sekretariat AMDAL, kota, kabupaten, atau provinsi, mereka akan melihat, oh ini kan tidak wajib AMDAL, kenapa tidak? Kenapa tidak dibuat UKL-UPL saja? Bisa saja mereka menyatakan, ini kan berdasarkan dari SKPD kami disusun AMDAL. Nah, makanya di situ, dari tim konsultan itu atau penyusun itu harus mereka juga melihat dari taat aturan. Nah, kalau saya bilang enggak, saya tidak mau mengerjakan karena aturannya ini cukup UKL. Karena konsekuensinya apa? Ketika nanti disusun ini dengan AMDAL, pertama, pasti dari kabupaten, kota, provinsi, kalau mereka paham dengan aturan itu, mereka tidak akan mau menerima itu. Ini harus dikembalikan, ini UKL. Tapi konsekuensinya apa lagi? Di dalam usulan program mereka itu sudah AMDAL. Nah, artinya kan dia akan dirubah lagi. Mungkin ada revisi anggaran, dia akan dirubah lagi. Nah, artinya kemudian kalau ini dilanjutkan, nanti konsekuensinya kepada anggaran. Anggaran untuk AMDAL itu katakanlah kalau di daerah pegunungan, apalagi yang mengerjakan dari luar Papua misalnya bisa sampai 1,5-2 M kan. Nah, kalau UKL-UPL mungkin dia cukup 500. Nah, itu artinya selisih 2 M kan. Nanti ketika diperiksa dari tim BPK mungkin sampai ke KPK, itu nanti dianggap itu adalah kerugian negara. Nah, nanti yang disalahkan ya bisa disuruh kembalikan dana itu. Kan jadi repot kan. Nah, ini harus perlu diwanti-wanti ini. Jadi makanya di dalam penyusunan itu, di bagian program itu harus dia paham tentang PP 22 tahun 2001 itu, mana yang AMDAL, luasannya dan seterusnya, jangan asal dibuat dan seterusnya. Nah, itu saya sering menemukan itu. Karena nanti direvisi, ya sudah jadi lama lagi. Nah, seperti itu. Nah, solusi untuk apa namanya? eh, Ketika misalnya dari pemerintah daerah menyatakan bahwa yang 2,5 kilometer ini misalnya kita jadikan AMDAL, apa solusinya yang perlu kita laksanakan yang sesuai dengan standar aturan yang berlaku, tidak menabrak aturan dan seterusnya. Saudara sudah pernah membaca PP 22 tahun 2001 tentang AMDAL? Sudah pernah membaca? Ibu Sofia, teman-teman yang lain, tidak hanya Ibu Sofia juga yang lain. Pak Rolling, Ibu, Pak Heri, Pak Sulaiman, diaktifkan dulu fotonya ini. Diaktifkan dulu Pak Rolling, Pak Sulaiman, Merlin.
mana tahu nanti saudara itu adalah di bagian program untuk ya tidak hanya di Dinas Lingkungan Hidup, tapi di PU atau di kesehatan. Lalu dibuat semua amdal, padahal bukan. Itu maksud saya seperti itu. Ketika nanti disusun sudah disetujui, wah ternyata bukan. UKL saja. Pak Daniel Tandi, Pak Suharyadi. Pak Daniel lagi di mana ini? Sepertinya masih goyang-goyang ini. Hati-hati pusing, Pak. Izin Bapak, ada tinjau lokasi banjir Bapak. Di mana ini? Di Manokwari Bapak. Di? Di Manokwari Bapak. Oh, di sana ada banjir ya? Iya Bapak. Di Manokwari bagian mana ini banjir ini? Di Manokwari Selatan. Manokwari Selatan. Oh ya, habis baru-baru di Merauke, sekarang Manokwari ya? Iya. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Jalan 2,5 km itu disuruh kita membuat atau menyusun AMDAL. Padahal di dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2021 bahwa itu tidak termasuk wajib AMDAL. Dia cukup UKL-UPL. Tapi bupati menurut seperti ini. Kadang-kadang orang bilang, ini bupati sudah suruh, siapa mau melawan? Kan bisa saja toh. Ini gubernur suruh, ya kita harus tunduk. Jangan begitu. Nah, Ibu Sophia di Dinas LH. Ada yang membawa di situ PP 22 tahun 2021 kan? Peraturan pemerintah. Ada di situ yang bawa-bawa bukunya. Ada soft copy-nya, Bapak. Soft copy ada. Ada, Bapak. Coba dibuka dulu di situ yang berbicara tentang AMDAL. Supaya nanti langsung bisa connect semua. Kalau saya hanya bicaranya di sini kan. Nah, siapa yang punya, coba dibuka dulu di situ. Tapi lagi dalam usulan mereka itu sudah indah. Nah, artinya kan dia akan coba lagi supaya polisi akan. Nah, artinya di daerah pegunungan, apalagi mengerjakan beberapa misalnya bisa sampai setengah dua ya kan. Kalau PL diperiksa dari tim PPK mau sampai ke KPK itu adalah, disalahkan bisa suruh kembalikan dana itu kan jadi penyusun itu di bagian program itu harus diambil biasanya restoran jadi karena nanti direvisi Pakai yang bicara sudah kan? jadi lama. Nah, seperti itu. Nah, ketika dari daerah apa solusinya? Karena kan ini sesuai dengan standar tidak mana peraturan solusi. Untuk kita Coba semua cek dulu di PP 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Saudara nanti bisa membaca di situ mulai pasal 12 kayaknya kan? Ya pasal 12, coba saudara baca, baru nanti saudara bikin tanggapan. Pasal 12. Manokwari Selatan. Oh ya, baru di Merauke sekarang Manokwari ya. Bertanya. Jalan 2,5 km disuruh kita membuat atau 4 tahun 2021 bahwa itu tidak termasuk wajib AMDAL. Orang bilang tadi sudah suruh siapa memiliki saja. Ibu Sophia di LH. Izin Pak. Ada yang membawa di situ PP. Ada di situ yang bawa bukunya. Ada soft copy-nya, Bapak. Ada, Bapak.
Coba dibuat dengan AMDAL supaya nanti langsung kebuka. Siapa yang punya coba dibuka dulu di situ. Ya, nanti dilihat dulu di PP 22 tahun 2001 pasal 12. Yang bicara kan? Siap. Siapa? Coba kalian baca dulu semua. Baru nanti kita Coba diskusi supaya nanti lebih jelas tentang untuk mengenai yang seperti yang ini. di situ mulai 12 kayaknya kan? 12. Ya, nanti dulu di PP 22 tahun 2001 pasal 12. Bung KS kasih mood dulu itu kak. Nanti dihubungkan di situ, nanti baca pasal 5, lalu dengan pasal 12 sampai 13. Bapak, ini PP atau PM, Bapak? PP, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021. Oh iya, ya, Pak, benar. Nanti baca pasal 5, pasal 12, 13, 14, seterusnya. Kalau saudara baca pelan supaya lebih paham lagi. Siap.
Ada yang sudah dapat? Ibu Eronika sudah dapat belum? Ibu Asti? Pak, yang pasal 13 ayat 3. Pak Sulaiman? Sudah dapat Pak Sulaiman? Halo Pak Sulaiman? Siapa Pak lagi membaca dulu? Ya. Coba dibaca, saya kasih 10 menit, 15 menit deh. Nanti satu orang yang memberikan 1-2 kah? Ibu Sophia? Izin Bapak. Saya menanggapi peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 pasal 12 ini terkait juga dengan mengenai kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Namun apabila Bupati menyarankan untuk AMDAL itu terkait pasal 5 apabila kegiatan itu berada di dalam atau berbatasan langsung dengan wilayah konservasi. Iya, oke. Itu satu. Nah, hubungkan dengan pasal 12. Jadi saya sering menemukan di SKPD itu, di situ ada perencanaannya di program itu menyusun AMDAL A. Tapi dikasih dana misalnya 500. Nah, itu tidak cukup apalagi.
Itu untuk ukuran UKL-UPL. Sekarang saya tanya, cuma segini yang disetujui ya. Tidak ada yang mau, jangankan itu mungkin perhitungan 1 miliar pun kalau menyusun AMDAL itu, misalnya dibiak tenaganya dari sini, itu sekarang tidak cukup, itu agak berat untuk diberikan kepada konsultan. Tapi kalau untuk swakelola misalnya bisa hanya membayar tim saja, itu boleh di SK-kan oleh SKPD, tim penyusunnya, bisa itu. Ibu Vini bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Ibu Nafi? Berarti tergantung skalanya ya, Pak. Dan tadi kan intinya begini. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2021, di situ kan bahwa jenis rencana usaha kegiatan itu sudah jelas. Wajib AMDAL berapa besarannya, UKL-UPL berapa, SPPL dan berapa. Nah, itu harus, kalau untuk jalan misalnya kan harus lebih besar atau sama dengan 5 km. Itu untuk jalan, itu panjang dia. Tapi misalnya ada jalan yang kurang lebih 2,5 km. Misalnya pemerintah daerah atau SKPD, mereka ingin menyusun AMDAL jalan itu. Berdasarkan misalnya mereka lihat di lapangan, ini tidak cocok jauh kalau harus di AMDAL. Oke, bisa saja. Nah, syarat apa yang dilaksanakan supaya kita tidak menabrak aturan? Itulah di dalam pasal 5 atau khususnya pasal 12 itu. Nah, coba saudara baca, sudah. Pak, izin menanggapi. Dari siapa ini? Bu Wasti? Siapa, Pak? Coba. Ya, tadi perkara jalan yang di bawah 5 km diminta oleh kepala daerah untuk jadi diandalkan. Menurut saya benar seperti yang Ibu Sophia, mungkin jalannya itu bersinggungan dengan wilayah konservasi atau kawasan lindung. Terus namun bisa diandalkan dengan merujuk pada pasal 12, di mana di situ dibuat dengan caranya, adanya ada pasal 12, dapat ditetapkan menjadi jenis usaha yang dapat diandalkan oleh Menteri dengan diusulkan secara tertulis kepada Menteri oleh kepala daerah, masyarakat. Terus nanti usulan itu berisi identitas pengusulnya, deskripsinya, itu jalan 2,5 km mungkin dijelaskan kalau bersinggungan dengan kawasan lingkungan. Begitu, Pak. Mohon maaf. Oke, itu sudah betul, tapi tidak berhenti sampai di situ, masih ada lanjutannya. Yang lain, itu sudah betul. Nah, ya, ada juga. Nanti usulannya berisi status dan kondisi lingkungan. Ya, terus ada lagi yang poin D ini, analisis dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, tersediaan teknologi pengelolaan lingkungan hidup dan alasan ilmiah bahwa rencana usaha dan atau kegiatan tersebut memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan dapat ditetapkan menjadi rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Lanjut. Belum, masih kurang. Sudah betul, sudah 50% itu. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dalam satu dokumen pengajuan penetapan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Terus? Saya ada bukunya di sini juga, saya tebal. Ini masalahnya buku AMDAL ini dia tebal sekali ini. Ada khusus PPD. Lanjut terus. Nanti setelah diusulkan, Menteri akan melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis tersebut. Ya, dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud, Menteri menugaskan pejabat yang membidangi AMDAL
UKL, UPL, SPL. Oke, setelah itu Evaluasi sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan alasan ilmiah bahwa rencana usaha atau kegiatan tersebut memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Terus dengan mempertimbangkan juga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana. Kemudian pertimbangan lain, tipologi ekosistem di setempat yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan teknologi pengelolaan dampak lingkungan hidup. Jadi artinya proses itu harus dilewati. Tadi Ibu Sophia sudah menyampaikan, misalnya karena itu perbatasan hutan lindung harus diambil walaupun panjangnya tidak sampai 5 km, hanya 2,5. Lalu dilanjutkan dengan Ibu Wasti. Beliau menjelaskan nanti menteri atau kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota memberikan telahan. Setelah telahan itu nanti diselesaikan di tingkat teknisnya, mereka mengirimkan kepada kementerian untuk mereka pelajari nanti di sana. Dipelajari, dievaluasi, apakah memang berdasarkan telahan yang dilaksanakan oleh suatu kota, kabupaten, provinsi itu, memang ini berdampak penting terhadap lingkungan. Ketika itu nanti dievaluasi, maka nanti pejabat yang berwenang di situ nanti akan menganalisis dan seterusnya. Ketika itu dianalisis, memang masuk akal dan seterusnya, maka nanti mereka akan bisa memasukkan usulan itu adalah bagian daripada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2021 tentang jenis rencana usaha dan kegiatan. Begitu ya. Ini Bu Asti karena sudah menjawab, ini sudah bisa B+ ini nilainya dulu. Ibu Sophia ya masih B lah, belum lengkap dan seterusnya. Kenapa yang lain tadi tidak berani menjawab? Padahal di situ sudah jelas. Parolin kenapa tidak berani menjawab tadi? Nah, jadi jawabannya itu yaitu di pasal 12 itu. Dan ada di di pasal 5. Kalau pasal 5 itu memang ketika itu tadi Ibu Sophia nanti bisa Ibu Sophia itu nanti atau teman-teman siapalah, karena kalian ini semua kan banyak yang di SKPD, harus bisa memberikan pemahaman nanti kepada bagian perencanaan itu. Jangan asal dibuat di situ menyusun amdal jalan sepanjang 2 km langsung dibuat di situ misalnya anggarannya 500, itu tidak akan ada. Kalau mau dilemparkan kepada konsultan, nggak akan ada satupun yang mau mengerjakan itu, tidak cukup. Kemudian tidak sesuai dengan aturan, itu kan bukan bagian, itu bukan bagian daripada AMDAL, itu cukup UKL dan seterusnya. Yaitu tadi kalau memang mau direncanakan AMDAL, proses itu harus dilewati dan dilaksanakan. Karena ketika nanti kita paksakan itu untuk AMDAL, padahal sebenarnya atau AMDAL misalnya sudah ditentukan dananya 2,5 M. Kalau orang yang bekerja misalnya bisa saja diambil, oh saya untung, saya enak dapat uang. Tapi kan konsekuensinya besok-besok ketika ditelusuri, karena di bagian BPK, Inspektorat, KPK itu kan mereka punya keahlian masing-masing. Ada yang di bidang keahlian ini, keahlian ini. Mereka paham dengan barang itu. Loh ini kenapa harus diambil 2,5 km dan dibuat dananya misalnya 2 M. Yang harusnya tadi UKLUPL cukup dengan 500 juta misalnya. Kerugian negara adalah 1,5 M. Itu disuruh mengembalikan. Jadi lebih baik dari awal itu dibuat tertib. Jadi saudara bisa memberikan masukan dan seterusnya. Nanti ketika menyusun dia mau AMDAL UKLUPL, itu cukup nanti mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2021 itu. Selesai sudah dengan itu. Karena ketika besok-besok saudara laksanakan ini Pak, PP-nya seperti ini, permennya seperti ini, selesai. Kan tidak mungkin lagi mereka mau suruh ganti segala macam. Tapi kalau sudah nanti kalian sudah beli sepeda lah, beli motor lah, beli pakaian lah, disuruh buka, suruh kembalikan kan jadi repot juga tuh. Nah, lebih baik dari awal itu lebih hati-hati, berikan masukan kepada pimpinannya. Misalnya kan kepala dinasnya tidak sempat membaca, tunjukkan aturan itu, ini Pak aturannya seperti ini, bagaimana Pak? Nah, konsekuensinya seperti ini. Jadi tidak perlu misalnya ada suatu ketakutan ketika pejabat bilang, tidak harus kamu kerjakan, kalau tidak nanti seperti ini. Jangan pernah khawatir dengan barang itu. Mendingan saudara menyampaikan apa adanya daripada saudara ikut-ikutan nanti atau besok-besok nanti dipanggil, oh ini udah dianggap tidak memberikan masukan yang baik kepada atas. Bisa dipahami di situ ya?
terutama di dalam bagian perencanaan itu. Kalau KLUPL standarnya di kabupaten kota itu, kalau di Jayapura itu untuk di kabupaten ya cukuplah 300 cukup. Mungkin di daerah pegunungan bisa 500 karena diperhitungkan dengan transportasi dan seterusnya. Karena pembahasannya itu pemeriksaannya 1 kali. Kalau AMDAL itu kan seperti tadi saya katakan bisa 5 kali. Formulir kerangka acuan aja itu 2 kali. AMDALnya 2 kali. Sama komisi udah 5 kali. Belum lagi nanti dia turun lapangan, sosialisasi, konsultasi publik dan seterusnya, membuat peta, memeriksa kualitas air, udara, biologi, ekonomi, itu banyak. Dia butuh biaya yang sangat besar. Belum lagi mobilisasi tim. Kalau mobilisasi tim itu kan tidak mungkin 1, 2, 3 orang. Paling tidak harus sesuai dengan kepakaran itu. Kalau kepakarannya misalnya yang ketua-ketuanya anggota 5, ya mungkin dia 5, 6. Bayangkan aja kalau tiketnya dia datang dari Jakarta ke misalnya ke daerah pegunungan, udah berapa juta dia habis. Itu baru tiket loh. Belum lagi nanti akomodasinya di situ dan seterusnya. Belum lagi sampai airnya, bawa alat nanti untuk misalnya dia harus menganalisis kualitas udaranya. Mereka nanti harus membawa itu dust collector. Itu dust collector adalah sebagai penangkap debu yang besar alatnya. Dia butuh di sana nanti, harus dipasang di jalan nanti dia menggunakan listrik dari mana, harus bayar. Lalu kemudian nanti masyarakat di sana nanti akan dilibatkan berapa banyak. Belum lagi nanti ketika, aduh ini jangan pasang di sini segala macam. Nanti ada tuntutan dari si A, si B, harus bayar macam-macam. Jadi butuh dana yang besar. Jadi kadang-kala memang perlu dipahami dari pembuat program. Inilah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup setempat memberikan pemahaman kepada SKPD itu. Nah, Ibu Sophia kan di Dinas LH Mambaramuraya atau Ibu Sophia atau? Iya kan Ibu Sophia di situ tuh di. Iya, Pak. Iya, jadi nanti bisa sampaikan Bu kepada mereka. Ketika menyusun itu, kalau memang menyusun AMDAL, ya AMDAL. Karena bisa nyusun dokumen lingkungan bisa, tapi kalau dokumen lingkungan saja tidak bisa seperti itu karena ini menyangkut masalah biaya. Nah, kan kalau sudah di dalam program kan harus sudah direncanakan berapa biaya yang digunakan dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau dikomentari? Izin Pak, dengan Heri. Iya. Pak Heri, iya Pak Heri. Siap. Kalau dalam perencanaan kementerian lembaga, berarti kalau mengusulkan yang berkaitan dengan AMDAL, kan pasti sudah disertai dengan data dukung dan rencana anggarannya. Jadi nggak mungkin langsung ditentukan dengan langsung 300 juta seperti itu. Tapi paling tidak ada dari pihak teknis untuk standar seperti itu, Pak. Kalau AMDAL seperti itu kan berarti sudah tahu ukuran besaran biayanya. Nggak mungkin Ya. saat ngusulin tanpa data gitu. Seperti itu yang kami pahami seperti itu, Pak. Iya. Jadi paling tidak ada kalau memang anggaran pembuatan AMDAL pembangunan yang dimaksudkan 2,5 M, nggak mungkin dianggarkan 300 juta seperti itu. Enggak. Ya, berarti Maka kan di dalam, ya lanjut Pak. berarti kan sudah ada standar untuk dalam menentukan AMDAL untuk pekerjaan ini kisaran biayanya seperti ini gitu. Contohnya dalam pengusulan pembangunan rumah dinas harus ada dari PU, hitung-hitungan dan rapnya semua seperti itu. Jadi Ya. kami saat mengusulkan anggaran di kementerian lembaga sudah dengan data itu jadi sudah tahu kisarannya seperti itu, Pak. Betul Pak. Terima kasih. Ya. Harus ada standar. Ya betul Pak Heri Purnomo itu. Ya kita ambil contoh misalnya kalau kita mau bangun jalan di Wamena lah, kita begitu ya. PU Wamena lah. Papua Pegunungan. Di PU mereka mengusulkan untuk menyusun AMDAL, katakanlah di situ memang untuk 5 km, entah berapa kilometer lah itu. Tapi sudah wajib AMDAL. Karena mereka dalam menyusun awal ini kan tidak langsung serta-merta, saya tulis 2M. Kan tidak seperti itu, betul. Karena mereka sudah memperhitungkan nanti kira-kira biaya yang digunakan nanti misalnya untuk konsultasi publik itu berapa orang, kan sudah pasti kan. Misalnya berapa orang yang konsultasi publik, berapa uang makannya, berapa transportnya, mau beli apa segala macam, itu harus dalam bentuk RAB sebenarnya secara rinci. Jadi ketika itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berapa hari misalnya, siapa yang diundang dan seterusnya itu harus ada. Kemudian lagi personalnya nanti, personalnya di situ berapa? Mungkin sekitar 10 orang. Ini ada ahli A, B, dan C. Nah, tim ahli itu kan sudah disesuaikan di standar Bappenas kalau tidak salah ya. Kalau misalnya 1 bulan berapa, misalnya 10 juta per bulan. Nah, kalau kita lihat 10 mereka sudah 100. Itu baru misalnya untuk biaya tim ahlinya.
itu 100 juta. Itu kan hanya 1 bulan. Nah, rata-rata mereka kerja bisa 3 sampai 6. Kalau misalnya 5 bulan aja, itu sudah 500 juta kan. Nah, itu dari situ udah besar itu. 500 juta untuk biaya timnya saja. Belum analisis airnya misalnya berapa, itu berapa titik dan seterusnya, udaranya berapa, biologinya berapa, sosialnya berapa, itu banyak sekali. Belum lagi nanti ongkos ke sana berapa banyak, belum lagi ongkos alatnya, penginapannya, segala macam. Nah, di situ sebenarnya itu dibuat secara rinci oleh yang bagian perencanaan itu, siapa yang menyusun RAB-nya itu, maka dia bisa masuk akal. Karena ketika kita susun pun dalam arti tanda kutip asal-asal kita susun, nanti ketika diperiksa, wah, ini masa misalnya harga pesawat katakanlah dari Jepura ke Omena, ada yang membuat di situ misalnya 2.500.000. Dipikir misalnya yang membuat ini katakanlah ya yang tidak pernah paham, lalu misalnya yang direncanakan menyusun AMDAL ini misalnya dari luar Papua lah, dari Pulau Jawa sana. Oh ya buat aja 2,5 atau miskin 5 juta, dipikirnya mungkin dari Jakarta ke Jayapura, oke masuk akal. Padahal di sini kan dari Jayapura ke Wamena mungkin hanya sekitar 750.000 atau 1 juta lah. Tapi kalau kita kasih masuk misalnya 2,5 juta, padahal misalnya tiket pesawat 1,5 itu kan sudah selisih 1 juta, nanti akan disuruh kembalikan. Itu mau tidak mau harus kembali. Nah, lain cerita kalau di belakang ada permainan, nah itu jangan kita hiraukan barang-barang itu. Kita harus lebih aman dalam arti sesuai dengan standar aturan aja kita ikuti. Jangan kita mau cari-cari penyakit lah. Standarnya misalnya tiketnya sekian, ya sudah laksanakan seperti itu dan seterusnya. Memang ketika ada kekurangan di dalam dalam konsultan itu tidak mengulangi sendiri, tapi ketika ada kelebihan dikembalikan. Ini memang kadang-kadang tidak adil juga ya, tapi ya biasanya kan dinaikkan porsinya, ya katakanlah pesawat misalnya di situ 1,5, ya mungkin bisa dinaikkan 1,6, walaupun nanti pelaksanaannya 1,5, kalau kembali pun hanya 100.000. Tapi biasanya kalau seperti itu kan tidak, karena ada fluktuasi pesawat itu kan hanya hitungan menit, jam kan dia bisa berubah setiap saat itu waktu. Jadi memang di dalam perencanaan itu harus dibuat secara detail apa-apa saja yang digunakan, apa pelaksanaannya di kegiatan itu, maka dengan demikian bisalah mencapai sampai 22M seperti itu dan seterusnya. Coba saudara bayangkan, kalau misalnya di daerah Papua Pegunungan, seperti pembahasan tadi, formulir kerangka acuan aja, kalau timnya saja berangkat di situ 5 orang, katakanlah dari Jakarta itu berapa duit ini? Di sana 3 hari lah PP. Tiket PP itu baru 1 kali pemeriksaan, lalu untuk verifikasi katakanlah 3 orang berangkat lagi. Lalu setelah itu turun lapangan lagi ngambil data, bisa 1 bulan misalnya, berapa duit lagi digunakan di sana. Lalu setelah itu menyusun dokumennya lagi, nanti pemeriksaannya lagi, naik turun lagi mereka sampai di komisi berapa duit yang habis. Makanya ini bisa makan dia sampai 2,5M. Makanya jangan heran ketika saudara nanti misalnya kerja di Papua Pegunungan atau di Papua Selatan atau di mana, lalu saudara menawarkan di LPSK menyusun AMDAL jalan sepanjang 5 km di Wamena dengan saudara menulis 1,5M. Jangan harap saudara ada konsultan yang mau mengerjakan barang itu, karena tidak mungkin mampu dengan dana apalagi 1M saudara sekali, tidak mungkin. Itu tadi seperti penjelasan itu. Dan sekarang ini kan kalau orang mau bekerja bisa juga melihat dari segi kenyamanan kan, ya mungkin terlalu jauh misalnya dari Pulau Jawa, jauh sekali, penerbangan 5 jam dan seterusnya, macam-macam lah pertimbangan seseorang. Jadi bisa melaksanakan atau tidak tergantung daripada biayanya. Iya. Ya, begitu ya. Jadi itu tadi yang untuk AMDAL, untuk jenis kegiatan yang memang belum terlaksana. Kalau sudah terlaksana maka disusun dokumen evaluasi, dievaluasi jenis kegiatan yang belum terlaksana itu apa. Kemudian nanti akan dilaksanakan untuk lanjutannya. Lalu UKL-UKL juga seperti itu. UKL-UKL itu jenis kegiatan memang yang belum terlaksana, tapi ketika sudah terlaksana belum ada dokumen lingkungannya atau misalnya belum rekomendasi, maka disusunlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Lalu kalau SPPL itu orang di bawah yang tidak kategori UKL-UKL maupun AMDAL dan seterusnya. Begitu ya. Nah, itu tadi dipahami di pasal 12 itu supaya nanti tidak salah langkah. Ibu Sofia bagian perencanaan enggak ya untuk kegiatannya? Iya, Bapak. Izin mau tanya Pak. Oh, Pak Sulaiman, bagaimana Pak Sulaiman? Mau tanya Pak, kan misalkan contoh kasus PUPR mau bikin jalan di daerah pegunungan, AMDAL-nya ditentukan
di berapa ya, misalkan ya 5M lah. Terus apa ya, misalkan dikarenakan suatu hal, terus kita udah bikin AMDAL masukin ke kementerian LH, kemudian ternyata dibuatnya asal-asalan karena konflik gitu. Jadi anggaran sudah keluar tapi ditolak gitu. Itu apakah termasuk kerugian negara atau ada suatu hal yang biasa atau bisa diperbaiki atau bagaimana? Misalkan ini tahun anggaran udah keluar 5M di awal tahun, atau jangan-jangan di akhir tahun gitu. Tengah tahun keluar 5M, ternyata pada pelaksanaannya terjadi apa-apa gitu. Nah, itu gagal. Apakah itu terhitung kerugian negara di PUPR atau lingkungan hidup atau gimana nanti konfliknya atau gimana antar instansi atau gimana? Mohon penjelasan, Pak. Terima kasih. Yang pertama, kerugian negaranya itu dilaksanakan oleh PUPR ya, bukan lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu adalah instansi teknis yang untuk membidangi, menjembatani antara pemrakarsa dengan instansi lain untuk membahas ya. Jadi mereka bukan punya proyek. Nah, kemudian makanya sebenarnya kalau untuk yang Pak tadi itu tiba-tiba misalnya segala macam, sebenarnya kalau diikuti aturan itu Pak Sulaiman, kalau misalnya yang pertama, kalau menyusun AMDAL itu kan kita harus taat dengan tata ruang ya. Itu pertama, wajib itu. Kalau misalnya sudah tidak sesuai dengan tata ruang, lalu ada tanda kutip oknum tertentu yang bermain di dalam, sudahlah tidak apa-apa, kita tabrak saja dan seterusnya. Maka nanti ketika dibahas juga mereka memuluskan mendapatkan rekomendasi dan seterusnya, maka muncullah rekomendasi ke lingkungan. Tapi jangan lupa, ketika nanti mereka melaksanakan itu, yaitu itu tadi turun pemeriksa segala macam, semua proses itu tidak dilaksanakan. Yang pertama tata ruangnya sudah ditabrak, itu sudah jelas. Itu saja mereka sebenarnya dari pemeriksa tidak mau lanjut lagi, sudah cukup dengan itu, sudah ditabrak berarti dia merugikan negara. Dalam arti di situ tidak sesuai dengan aturan tapi mereka memaksa. Di situ sebenarnya dilihat di situ kerugiannya dari mana. Sudah melanggar aturan dan seterusnya. Kemudian mengenai apa lagi? Di akhir tahun. Itu tadi Pak Sulaiman ya? Siap. Iya, kalau di akhir tahun kalau misalnya bulan-bulan 6 masih bisa. Tapi ketika saudara atau kita seorang konsultan atau pemrakarsa yang tahu memang aturan itu, kalau sudah memasuki bulan ke-9 atau ke-10, itu sangat riskan kalau kita mau mengerjakan AMDAL itu bulan 9 atau 10 itu. Sudah tidak mungkin lagi. Karena proses AMDAL itu paling tidak 6 bulan bisa terlaksana dan seterusnya. Nah, kalau masalah biaya tadi, itu tadi kita perhitungkan dengan mulai dari apa saja yang kita laksanakan harus masuk akal dan sesuai dengan standar biaya umum kan, atau SBU ya, ada standar biaya umum harus sesuai dengan barang itu. Kalau bisa jangan kita lewat-lewatkan. Kalau lewat pun mungkin hanya 10-20% masuk akal. Tapi kalau sudah sampai kita markup misalnya, tadinya misalnya 100.000 kita jadikan 200.000, saya kira sudah akan disuruh mengembalikan siapapun nanti pemeriksaan akan dikembalikan dengan barang itu. Nah, jadi kerugian negara itu bukan di pemerakarsanya, yang pemerakarsanya yang dianggap dia merugikan negara, bukan dinas lingkungan hidupnya. Karena dinas lingkungan hidup adalah instansi teknis yang membidangi untuk pemeriksaan, pembahasan dokumen lingkungan untuk mendapatkan suatu rekomendasi dan seterusnya. Nah, kalau di luar itu lain. Misalnya ada kegiatan lingkungan, maka mereka sendiri yang merugikan negara kan. Nah, nanti disuruh kembalikan itu. Yang paling repot lagi sekarang kan, di situ ada timnya misalnya 10 orang. Itu kan sampai diminta, ini mana nomor telepon si A, si B, apa benar atau tidak. Nah, dari pemeriksa itu kan mereka sudah melihat, ketika kita misalnya ditanya, mana anggotanya ini? Oh ini Pak ada 10 orang. Mana nomor telepon? Aduh Pak, saya tidak tahu. Ini mereka sudah curiga ini. Masa misalnya tim kita, atau kelompok kerja kita, atau sebagai ketua tim, tidak tahu nomor telepon daripada anggota, itu mereka akan kejar. Nah, itu nanti akan diacak. Oh ini Pak, ada misalnya katakanlah 10 orang, ada nomor teleponnya lengkap. Tapi kalau kita kasih pun misalnya nomor itu agak kacau dulu, ngawur dari nomor biasa. Mereka sudah tahu itu. Ah, ini kok nomor telepon seperti ini nggak masuk akal ini. Atau kalau sudah dihubungi segala macam, misalnya dihubungi bolak-balik segala macam, tidak pernah direspon oleh anggota. Nah, hati-hati. Ini dianggap nanti nama ini hanya nempel saja, atau dia tidak pernah ikut di dalam kegiatan dan seterusnya. Itu bahaya. Itu harus lebih hati-hati. Jadi mendingan proses itu diikuti dari awal dengan baik. Jangan pernah saudara itu tergiur, oh ini karena besar, sudah kita mainkan aja. Karena sekarang bisa aman, kita tidak tahu. 2-3 tahun ke depan masih aman atau tidak. Kita lihat kasus-kasus yang lama kan, masih bisa terbongkar, ada 10 tahun yang lalu.
bisa terbongkar dan seterusnya. Jadi kita harus hati-hati. Apalagi tadi Pak Sulaiman, pertanyaan tadi menyangkut apa lagi? Pak Sulaiman, apa lagi yang tadi? Iya Pak, maksudnya nah berarti yang saya tangkap berarti si penyelenggara ya PUPR yang bakal menjadi objek pemeriksaan lah ya sama yang berwenang. Betul, Terus karena mereka pemrakarsa, ya betul. apa misalkan mereka ini kan perencanaan nih Pak ya, pokoknya tahun ini AMDAL, tahun depan udah pelaksanaan. Apakah tahun depannya itu tetap proyek bisa jalan sekaligus dengan AMDAL-nya muncul lagi misalkan sampai berbaik hati gitu, orang keuangan menyetujui gitu, karena ini presiden dari proyek presiden gitu Pak, misalkan bendungan lah atau gimana, urgent gitu, PSN kan. Padahal tahun sebelumnya ada ada permasalahan begini, ya kan perencanaan harus gimana caranya, pimpinan maunya tetap on the track gitu rencananya. Itu tetap jalan proyeknya atau di hold dulu sampai proses hukum selesai atau bagaimana Pak? Terima kasih. Bentar, ini ceritanya kan apakah AMDAL dengan AMDAL dengan perencanaannya sama-sama begitu kan? Iya, perencanaannya apa? Perencanaan udah jelas. Perencanaan jalan itu ya. Kan ada Ya, 3 perencana, tahun pengawas udah dan jelas. pelaksana toh. Oke. Terus pas tahun pertama ya ada permasalahan. Nah, masuk ke tahun kedua, ke tahun ketiga ini kan udah eksekusi proyek. Sedangkan proyek AMDAL itu tetap bisa proyek AMDAL proyeknya tetap bisa jalan terus, atau untuk persetujuan lingkungan hidupnya ada dispensasi atau tetap berjalan atau gimana Pak? Terima kasih. Nah itu. Jadi kalau sudah proyek jalan misalnya tahun kedua ketiga kan baru diusulkan AMDAL, itu sebenarnya kan tidak boleh Pak Sulaiman. Jadi sebenarnya harus duluan AMDAL itu baru jalannya. Nah itu tadi solusinya itu tadi. Kalau sudah misalnya tahun kedua sudah jalan proyeknya itu tapi AMDAL-nya belum ada, maka disusunlah dokumen evaluasi itu Pak Sulaiman. Itu jalan solusinya itu. Nah artinya di situ berarti apa namanya tahun penganggaran itu tidak sama tidak apa-apa. Dalam arti begini, ini sudah mulai berjalan tahun 2021 sampai 2024. Jalannya sudah sedang dikerjakan atau sedang ada konstruksi sampai 2024. Tapi karena misalnya dari Pemrakarsa, katakanlah dari PUPR, mereka butuh rekomendasi lingkungan. Maka mereka bisa menganggarkan di tahun 2024 itu, tapi dengan syarat dia hanya menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup saja, boleh. Karena itu tadi sudah terlanjur, maka bisa dianggarkan seperti itu. Tapi bisa juga disiasati dalam arti, walaupun memang apa namanya konstruksinya masih katakanlah yang mau dibangun di situ misalnya ada 10 km, itu mungkin baru sekitar 500 meter, bolehlah biasanya dari tinggal nanti konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, bisa dikatakan ini baru sekitar 500 meter dibuka, bagaimana kalau kita laksanakan dengan AMDAL, oke silakan aja. Sebenarnya kalau disusun DLH, dari 10 km hanya 500 yang dievaluasi, memang sangat tidak mungkin. Baru 500 kok dievaluasi, sedikit sekali kan? Nah, sekalian aja tidak apa-apa, 500 tapi bisa dikerjakan AMDAL dan itu. Tapi dengan syarat, dengan 500 ini stop dulu, jangan ditambah-tambah lagi. Sebelum AMDAL-nya selesai atau sebelum rekomendasi lingkungan hidupnya keluar, jangan ada kegiatan dulu, berhenti dulu. Setelah sudah disetujui dan seterusnya, maka lanjut. Ya mau 1 bulan, 2 bulan, mau selesai jalan itu urusan lain. Tapi yang jelas, nanti dari Dinas LH menyatakan berhenti dulu, jangan dilaksanakan, cukup sampai di situ dulu sebelum proses AMDAL-nya selesai dan seterusnya dan seterusnya. Ya begitu Pak Sulaiman. Siap Bapak, terima kasih. Jadi lebih baik lurus-lurus saudara sekalian. Jangan bengkok-bengkok, jangan kiri kanan segala macam. Hati-hati. Kita kadang melihat, ini nggak apa-apa, nggak diketahui orang. Tapi jangan lupa, Tuhan itu melihat kita sampai di mana kita bekerja itu. Hati-hati ya. Mendingan lurus-lurus saja. Supaya saudara itu aman. Dalam arti, ya 1 kali, aman kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini 2 kali, nggak apa-apa. 3 kali, nggak apa-apa. Nanti ke 4 ke 5 baru kena. Lihat itu yang
apa namanya yang ketangkap sampai 170 sekian triliun itu kan nggak nyenyak dia tidur kan, mungkin nggak bisa tidur lagi, dia selalu dihantui. Oke, sekarang dia aman mungkin dalam pemerintahan ini, tapi kita tidak tahu 4 tahun ke depan dia bongkar lagi, saling membongkar, itulah republik ya. Ya, tapi kita jangan ikuti mereka, syukuri saja yang memang segitu ya segitu, sudah dijalankan aja, nggak usah ikut permain-main di dalam anggaran, karena dalam satu kelompok pun, dalam satu kantor, karena kurang dapat si A, si B yang banyak, nanti dia berteriak lagi, aduh Pak ini dulu. Jadi nggak perlu saling, misalnya saling menyampaikan, ini kemarin masalah proyeknya si B ini, tapi nggak usah kasih tahu orang, cukup dengan kamu. Nggak usah begitu. Nanti ketika yang kau berikan lu kepada orang lain, dia akan ngomong ke orang lain, cukup kamu sendiri yang tahu ya, jangan cerita. Nanti dia cerita lagi ke yang lain, cukup kamu saja ya, jangan kamu. Jadi lebih baik jangan seperti itu. Kerjakan aja padanya, kalian jujur saja, maka itu menjadi berkat bagi saudara. Lain kalau saudara bantu orang lain misalnya, jangan pernah mematok, ini harus ada uang sekian, jangan. Ya kalau mau memberikan terima kasih lain cerita, kalau tidak juga apa saya membantu. Itu saja. Biasanya kalau orang kita sampaikan begitu, malah justru mungkin dia membantu banyak. Tapi jangan dipatok. Kalau misalnya ada izin-izin misalnya, Pak ini mengurus izin ini, misalnya resminya di situ hanya 300.000. Lalu saudara bilang di situ, sudah kalau mau cepat ini kasih 1 juta, janganlah begitu. Bantu saja apa adanya saja. Nanti sampaikan ini 300. Kalau dikasih misalnya saudara, ya saudara mau terima misalnya ini kan uang rokok 100.200, ya itu urusan saudara. Yang penting saudara jangan meminta mematok kepada orang itu. Kalau sudah ada mematok nanti dicerita. Sudah ini ada teman 1 orang itu bisa bantu. Tadinya 300 menjadi 1 juta. Nanti besok-besok itu akan terbongkar itu. Bagi orang yang punya uang, oke bisa 1 juta. Tapi yang tidak, dia hanya pas-pasan saja. Nanti bercerita, aduh Pak, dulu tahun lalu ini si Anu dia mengurus perizinan 300 bisa kok saya 1 juta diminta. Ini kan jadi repot toh. Ini saya banyak keluhan dari pengembang perumahan ini. Ya mereka mengurus izin-izin itu kan mereka dapat, tanda kutip dia bermain di belakang. Lalu saya tanya, kenapa bisa seperti itu? Ternyata di antara pengembang itu ada yang saling iri. Kenapa yang di sana dia sudah dapat IMB misalnya, kok saya belum? Nah, yang di sana itu tidak pernah muncul dokumen lingkungan. Kenapa dia dapat? Ini diprotes komplain. Akhirnya dipanggil di kepolisian. Itu yang datang ke saya langsung itu. Akhirnya saya dipanggil polisi, Pak. Ya kan harusnya kan ikuti aturan itu. Belum tentu sesama developer itu dia mereka saling mendukung. Itu di depannya. Tapi di belakang belum tentu. Makanya itu kan ada istilah munafik ya. Berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam hati. Di depan dibilang, saya dukung. Tapi di belakang hati, ya saudara bisa menilai ya. Jadi lebih baik laksanakan apa adanya saja. Begitu Pak Heri ya. Pak Heri ini sudah kepala bidang kah atau? Belum Pak, masih Belum. staf Pak. Komandan staf Pak. Pak Herlambang yang kepala sekarang kah? Ya betul, di angkasa Pak. Jadi ketika bekerja itu ya jujur-jujur aja, laksanakan ya seperti ini. Kalau ada untung-untung sedikit biasa, tapi kalau bisa bekerja jangan sampai fiktif lah. Suruh mengerjakan ini atau tidak ada. Suruh beli A tidak ada. Ya kalau mungkin misalnya beli alat di situ misalnya 50.000 ya kita tambah jadi 60.000. Oke biasalah karena harga itu kan tidak sama loh, itu biasa. Tapi kalau tidak kerjakan sama sekali, janganlah. Itu Tuhan melihat kita dan seterusnya. Sampai sini masih ada yang mau dikomentari? Kalau tidak nanti kita lanjut minggu depan. Bapak saya ada pertanyaan sedikit Kak. Iya, Pak Heru, silakan. Ini kan PP 22 ini untuk mengakomodir para usahawan atau yang beroperasi tanpa dokumen, Pak, termasuk AMDAL dan UKLPL ya. Oke lah, kalau dari 21 ke atas itu pasti wajib. Nah, kalau untuk mundur, seandainya di bawah tahun 2021 sampai tahun berapa gitu bisa diakomodir untuk melengkapi dokumen itu, Pak. Nah, intinya di sini Pak Her intinya bahwa tahun 2021 ke atas atau ke bawah? Kalau lahirnya PP 22 kan tahun 2021. Iya. Yang untuk mengakomodir usaha yang tidak ada dokumen seperti itu. Sebenarnya
PP2 itu tidak hanya mengakomodir itu, tidak. Sebenarnya di dalam undang-undang kita nomor 29 tahun nomor 32 tahun 2029 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu tentang berbicara tentang perlindungan dan pengelolaan LH. Nah, itu dikeluarkan untuk kita taat aturan, artinya untuk jenis kegiatan yang wajib AMDAL segala macam itu harus dilaksanakan sebelum ada proyek. Tapi di Indonesia kan ada banyak kegiatan yang belum ada dokumen lingkungan setelah undang-undang itu dikeluarkan tahun 2009. Nah, sebenarnya dokumen evaluasi itu diperbolehkan untuk jenis kegiatan yang belum ada dokumen lingkungan hidup untuk jenis kegiatan di bawah tahun 2009 sebenarnya itu. 2008, 2007, 2006, dan 2009. Namun karena setelah diundangkannya undang-undang itu tahun 2009, ternyata masih banyak lagi jenis kegiatan-kegiatan itu yang belum punya dokumen lingkungan hidup, dalam arti kegiatannya sudah jalan tapi belum punya dokumen dan seterusnya. Maka itu ada edaran-edaran dari kementerian yang memperbolehkan, itu biasanya pernah itu dipatok hanya sampai tahun 2014. Itu boleh. Tapi ternyata berjalan-berjalan masih banyak juga yang belum punya dokumen. Tapi kan pemerintah kan tidak mau tutup mata, tuh harus ada solusi. Ada solusi dan seterusnya. Kalau tidak ada solusi nanti itu tadi, investor kita nanti akan bertanya, ini bagaimana aturannya dan seterusnya. Harus ada solusi dan seterusnya supaya investor itu bisa jalan dengan baik. Nah, untuk yang saat ini, yang sedang berjalan dan seterusnya, ketika misalnya Pak Heri ini punya perusahaan tapi belum punya dokumen lingkungan, katakanlah tahun 2022, sudah dikerjakan dan sudah operasional, maka itu bisa diajukan untuk mendapatkan rekomendasi lingkungan dan disusun dokumen evaluasi lingkungan hidup. Jadi masih banyak Pak sampai saat ini jenis kegiatan yang sudah jalan, bahkan sampai tahun 2023 yang sudah dikerjakan tapi belum punya dokumen, masih diberikan kesempatan untuk menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup. Begitu Pak Heri. Bahkan mungkin jangan-jangan nanti tahun 2026, kita belum tahu. Itu kan pemerintah tinggal mereka membuat kebijakan toh. Nah, mereka buat kebijakan, oh ya ini sudah kebetulan tahun 2025 sudah selesai, tapi belum punya dokumen. Yang awalnya sebenarnya dari perusahaan itu sudah tahu bahwa ini harus dilaksanakan, atau mungkin tidak tahu juga ya. Nah, paling tidak nanti bisa disusun dokumen evaluasi maupun DPLH dan seterusnya. Jadi selalu ada kebijakan itu Pak Her. Memang di Indonesia kan kita memang selalu sering dengan kebijakan itu, selalu menabrak, baru nanti diperbaiki dan seterusnya. Iya, begitu Pak Heri dan yang lain seperti itu. Baik, makasih Pak. Masih Ya, ada lagi? Kalau tidak, sampai masih kita akhiri. izin tanya sedikit boleh Bapak? Oh, Pak Suharyadi. Ya, Apa ini baik, Pak. FNU, Pak Su? Family name tanpa family name Pak. Jadi cuman Suharyadi aja Pak. Oh, itu hanya tambahannya? Iya, jadi yang waktu saya pernah Unbooking. dulu tugas pernah ke luar negeri bikin paspor, bikin visa ke Oh, Finland dulu Pak. Itu pada saat ditanyakan family family name, name, U-nya apa itu? unable kah atau apa gitu Pak. Oh, enable ya. Ya, Tidak jadi tersedia begitu. ya tanpa Oke. family name di belakangnya. Jadi pada saat perjalanan ke sana Tanpa pemilihnya. pada saat ngurus visa mereka menyampaikan kalau tidak pakai family name disampaikan seperti itu, ditulis seperti itu. Tapi sekarang sudah nggak seperti itu lagi, Oh ya, jadi saya masih juga. terbatas saja. Oh iya ya. Saya dulu tidak. Ya mungkin saya dulu pernah dapati waktu ke Thailand, Singapura. Iya, Oke, lanjut Pak Su. iya. Baik, Bapak izin tanya sedikit ini terkait dengan AMDAL ini, Pak. Mohon izin, apakah dokumen AMDAL ini memiliki masa expire, Pak? Jadi misalnya mungkin, Ada. oh ya, gitu. Ada. Jadi Hmm, mudah-mudahan tidak berubah. AMDAL itu masa expire-nya itu dia 3 tahun. 3 tahun. Ah, iya, expire-nya ini kalau 3 tahun, seingat saya 3 tahun ya. Saya belum baca di sini lagi, mana tahu dia mungkin dipertambah menjadi 4 atau 2. Tapi yang saya pahami itu di dalam Undang-Undang 3 2009 itu ada dia masanya expire-nya itu selama 3 tahun. Artinya begini, ketika misalnya satu perusahaan kayu dia menyusun AMDAL,
kemudian dia sudah mendapatkan rekomendasi AMDALnya, tapi dalam kurun waktu 3 tahun itu mereka belum ada konstruksi, tahun keempat baru itu dianggap dia expire. Nah, ada masanya 3 tahun. Coba nanti baca lagi yang lain ini, seingat saya 3 tahun. Pernah kami Baik, Pak. mengerjakan itu, pernah kami mengerjakan tahun 2024 AMDAL di Kabupaten Jayapura. Dulu sudah pernah AMDALnya ada, tapi karena sudah 5 tahun mau dilanjutkan, saya sampaikan, saya baca, saya sampaikan PP-nya. PP ini menyatakan dia 3 tahun, dia tidak ada konstruksi, maka dia dianggap expire. Kalau mau lanjut silakan cari yang lain mengerjakan, kalau kami tidak mau. Artinya kita harus AMDAL baru, bukan yang lama. Begitu ya Pak Suharyadi. Mungkin Pak Baik, Suharyadi Bapak. mungkin Baik. lihat itu 3 tahunan itu, mudah-mudahan belum berubah. Iya, baik Pak. Karena penasaran saja, biasanya nanti kan ada orang di Sorong ini kan ada pembangunan mall, Pak. Iya, saya takutnya khawatir. Memang sudah dibangun. Kemarin saya baca-baca sempat kebetulan yang buat itu teman saya di Universitas Muhammadiyah, orang teknik sipil juga. Saya sering upload, cuman saya takut, saya bilang ini kalau misalnya tidak jadi Kalau dia dibangun ini sudah dapat bagaimana? rekomendasi, paling tidak ada action lah. Oh iya, sudah mulai sih Pak, sudah mulai. Saya lihat itu. Iya, ada action. Baik, Pak. Terima kasih Kalau banyak sudah Bapak. mulai, dicek AMDALnya, kalau masih 1 tahun 2 tahun, bisa. Oh iya. Terima kasih Bapak. Izin. Ya. Tidak hanya AMDAL yang expire, uang juga expire, uang yang tua itu. Kalau sudah uang Tapi itu kan, tetap Tapi tambah mahal Pak, uang lama Pak. Iya. Masih ada lagi? Kalau tidak, supaya kita akhiri. Nanti saudara itu mau ujian tertulis atau tugas saja saya kasih kah? Tugas saja Pak. Tugas saja Pak, mungkin Pak. Izin. Nanti kalian diskusi dulu dengan teman-teman ya. Siapa Baik Bapak, ketuanya? makasih. Ketua kelas siapa di sini? Pasti Pak. Bu Pasti Asti, nah. Pak. Oh ini dari kaum Hawa yang jadi ketua ya, luar biasa. Semester 1 kaum Adam Pak, sekarang kaum Hawa. Oh kamu Adam, jadi ganti-gantian ya? Iya, siap. Semester 3 Transgender Pak. Oh, transgender dulu. Nanti kalian diskusi dulu, mau tugas atau mau ujian. Yang dari Pak Ferdinand sudah selesai dibuat toh? Sudah Bapak. Sudah Bapak, sudah dikumpul semua ke Pak Ferdinand juga sudah. Ya. Beliau belum mengirim nilai ke saya, baru nanti saya. Ini Max umur ini kayaknya baru muncul ini Pak Max ini. Pak Max. Iya, Bapak. Di mana posisi Pak Max? Saya baru tiba di rumah sekitar 10 menit yang lalu. Di rumah mana ini? Di Waena, Bapak. Oh, saya pikir di rumah 02, 03 lagi, enggak gitu ya. Siap, Bapak. Itu teknis AMDAL juga Pak. Nah itu, kalau rumah 01 itu kan rumah sendiri, rumah 02 itu kantor, ya kan? Itu maksud saya begitu Pak Mas. Nah, rumah 03 itu tempat santai minum kopi, itu maksudnya. Siap, Dinas di Bapak. mana Pak Max? Saya lupa Pak Max dinasnya di mana ini? Saya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Provinsi. Oke, haleluya. Jadi jangan lupa bulan depan harus semua sudah sitkom ya. Bulan 6. Siap, Bapak. Pak Max siap. Bulan depan sidang komisi. Masukkan dulu judul, nanti kita diskusi setelah dapat itu baru penentuan pembimbing. Siap, Bapak. Ya, kalau kalian mau 4 tahun enggak apa-apa juga. Kan rugi kalian. Bayar SPP lagi 2 tahun, maksimal lah 2 tahun lah. Kalau kalian pun sebenarnya 4 tahun itu keuntungan bagi Uncin, tapi kan bagi ya keuntungan dalam arti uang, tapi dalam akreditasi itu dianggap kami gagal untuk membina itu. Ya, begitu ya. Bulan depan harus siap ya, sidang komisi harus tuntas semua angkatan 2022 ini. Ya, 2022 ya. 2023 Bapak. Harus, karena ini sudah semester 2, semester 3 ini. Angkatan lain itu semester 1 itu sudah ada yang sitkom. Semester 3 itu dia full penelitian dan Maret dia audisium. Ada yang begitu, 1 sampai 4 orang ada begitu. Iya. Oke, saya kira begitu. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Siap Bapak. Makasih Bapak. Makasih Bapak, Tuhan berkati. Iya.
Makasih Bapak. Shalom, selamat sore. Oke, selamat sore.